Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dengan anggota Salma Gezwina Azizah dengan NIM 2004789, Lia Fitriani dengan NIM 2007773, Nabila Nurul Aini dengan NIM 2004607, dan Nenden Nur Intan 2001058 akan mempraktikkan implementasi pembelajaran membaca menggunakan sensory image atau gambar sensorik. Pembelajaran membaca menggunakan sensory image adalah kegiatan pembelajaran membaca dengan menyalurkan pesan dari sumber ke penerima, di mana dalam proses penyaluran pesan itu menggunakan indera penglihatan dan pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Pembelajaran membaca ini berada di tingkat membaca lanjutan dan sasarannya adalah siswa SMP. Untuk materi ajarnya ada teks cerita fiksi, membaca kritis, dan teks persuasif. Sedangkan untuk medianya ada salindia, teks cerita fiksi, video cerita fiksi, dan juga rubrik penilaian. Dan terakhir adalah evaluasi seperti pada gambar berikut. Baiklah, ini dia video implementasi pembelajaran membaca menggunakan sensory image atau gambar sensorik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Iya, alhamdulillah ya anak-anak. Hari ini kita masih bisa bertatap maya dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapakah KM-nya di sini? Saya, Bu. Baik, Nabila, silakan untuk memimpin doa ya. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih banyak Nabila sudah memimpin doa. Semoga proses pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, anak-anak, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Hadir Bu. semua, Bu. Ya, alhamdulillah ya, hadir semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baik, anak-anak yang adakah yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar tentang materi puisi, Bu. Iya, betul. Apakah Nak Salma masih ingat puisi itu apa? Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh rima, irama, mantra, serta penyusunannya larik dan bait, Bu. Wah, luar biasa ya. Nak Salma masih ingat mengenai puisi itu apa. Baik, anak-anakku yang Ibu cintai, hari ini kita akan belajar mengenai teks fiksi dan kita juga akan belajar membuat paragraf persuasif. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa membaca teks fiksi, memvisualisasikan, mengidentifikasi indera imajinasi, dan menyusun paragraf persuasif. Baik, anak-anakku yang Ibu cintai, hari ini kita akan belajar secara berkelompok ya. Untuk data kelompoknya sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Silakan untuk bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Ya, bagaimana anak-anak sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Bagus ya. Sekarang kita akan menyimak sebuah tayangan video. Nah, Ibu juga akan membagikan teks fiksi yang berjudul Selamat Jalan Ayah di grup WhatsApp. Silakan untuk menyimak videonya ya, dan temukan bahasa kiasan yang digunakan dalam video yang akan Ibu tayangkan. Iya, baik anak-anak. Setelah tadi kita menyimak bersama-sama video yang berjudul Selamat Jalan Ayah,
Adakah yang ingin menyampaikan temuannya mengenai bahasa kiasan yang digunakan dalam video yang sudah Ibu tayangkan? Saya, Bu. Iya, silakan Nak Lia. Baik, Ibu, terima kasih. Saya menemukan bahasa kiasan yaitu pada kalimat bunyi telepon berdering memecah keheningan. Wah, bagus sekali ya, Nak Lia. Apakah ada yang tahu arti dari bahasa kiasan tersebut apa? Saya tahu, Bu. Bahasa kiasan tersebut memiliki arti bahwa suasana sedang hening dan tiba-tiba saja telepon berbunyi yang menandakan ada yang menelpon. Wah, bagus sekali ya, Nak Nabila. Betul ya, bahasa kiasan itu selalu memperindah sebuah teks. Jadi, inti dari keadaan tidak disampaikan secara langsung, melainkan melalui bahasa-bahasa yang indah. Baik anak-anak, setelah tadi kita menyimak tayangan video, sekarang kita akan bersama-sama membaca teks fiksi yang berjudul Selamat Jalan Ayah. Tadi teksnya sudah Ibu kirimkan ya di grup WhatsApp. Baik, selanjutnya juga Ibu akan menayangkan teksnya. Nah, untuk kelompok 1, siap-siap untuk membaca teks yang Ibu tampilkan. Teknisnya, ketika satu orang membaca, rekan kelompoknya menutup mata sambil merasakan indera apa yang digunakan oleh tokoh Kiki. Dan sebaliknya, untuk teman-teman kelompok 1 dipersilakan untuk membaca ya. Lia silakan untuk membaca halaman pertama dan Salma silakan untuk membaca halaman kedua. Kelompok lain pun sama, membacanya bergiliran ya. Ketika anak-anak membaca, silakan diidentifikasi juga indera apa yang digunakan oleh tokoh Kiki di dalam teks. Selain itu, anak-anak juga silakan untuk mencatat bahasa kiasan yang ditemukan di dalam teks tersebut. Baik, Ibu. Saya, Lia Fitriani, dan Salma akan membacakan teks yang berjudul Selamat Jalan Ayah. Selamat Jalan Ayah. Seorang gadis kecil yang tertidur pulas di kamar yang begitu luas. Sang mentari mulai tersenyum menyapa dunia pagi ini ditemani nyanyian burung. Sinar mentari menyelinap memasuki jendela kamar di samping tempat tidur. Udara dingin pun ikut menyerang masuk ke dalam tulang-tulang. Kiki, bangun. Saatnya bersiap untuk ke sekolah. Ucap ibu pada Kiki. Meskipun tidak ada balasan, ibu terus membangunkan Kiki untuk segera mandi. Setelah mandi dan sarapan, Kiki berangkat ke sekolah diantar ayah dengan kijang. Ibu tetap di rumah karena ayah sebagai kepala keluarga sekaligus tulang punggung keluarga. Kiki adalah gadis kecil yang selalu ceria, ramah, dan tersenyum kepada siapapun. Suatu sore ditemani hujan rintik-rintik, Kiki menunggu ayah pulang dari kantor. Rasanya hari ini Kiki rindu dengan ayah. Sudah beberapa jam menunggu di teras rumah, tapi ayah tak kunjung datang. Tak seperti biasanya, kata ibu. Kecemasan juga tampak di wajah ibu, tetapi ibu berusaha menyembunyikan kecemasannya. Kring, kring, kring. Bunyi telepon berdering memecah keheningan kami. Telepon yang berdering itu diangkat oleh ibu. Setelah berbicara dengan orang yang menelpon, wajah pucat ibu semakin jelas. Diberanikanlah Kiki untuk menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi ibu tak menjawabnya. Ibu hanya diam membisu dan mematung. Tak lama kemudian, ibu menitikan air mata. Lama membisu, ibu menarik Kiki ke kamar dan membawa peralatan yang dibutuhkan. Saat itu, Kiki bingung apa yang terjadi dan tetap memendamnya dalam hati. Ibu menyuruh Kiki masuk mobil, lalu mobil itu melaju meninggalkan gerbang rumah. Mobil yang dikendarai ibu berhenti di sebuah gedung dengan halaman luas. Gedung itu berdinding putih, bersih, suci, dan ramai akan orang-orang. Kiki masih belum paham itu bangunan apa dan mengapa ibu mengajaknya kemari. Ibu membawa Kiki keluar dari mobil, kemudian masuk ke dalam gedung tersebut.
Lalu mereka bertemu beberapa teman ayah Kiki yang sudah terlebih dahulu datang. Ibu menitipkan Kiki kepada Om Seno, teman dekat sekaligus teman bisnis ayah. Sementara ibu masuk ke dalam suatu ruangan di pojok belakang bangunan tersebut. Om Seno, ayah kemana? Kok belum pulang? Tanya Kiki dengan polosnya. Tampak wajah Om Seno menjadi lebih pucat dan keraguan tampak jelas di wajahnya. Rasa bingung, gundah, galau, cemas, dan ketakutan yang ada di benak Om Seno. Lama tak ada jawaban, ketika malam beranjak semakin gelap dan kelam, akhirnya Om Seno buka suara. Kiki, kata pertama yang ia ucapkan. Allah sayang ayah Kiki, makanya pulang ke rumah. Lanjut Om Seno. Kiki tampak kebingungan dan tidak tahu maksud perkataan Om Seno tadi. Suasana menjadi hening kembali. Kiki masih tampak memikirkan perkataan Om Seno. Malam semakin larut, hujan semakin deras, hingga tak ada satupun orang berkeliaran. Pagi harinya, suasana di rumah Kiki tak seperti biasanya. Banyak tamu berdatangan, baik keluarga, tetangga, hingga teman kerja ayah di kantor. Kiki belum paham juga apa yang terjadi. Masih mencari keberadaan di mana ayahnya. Sampai saat ia menemukan ibunya berada di ruang tengah rumah bersama ayah. Namun kondisi ayah berbeda. Ia tidur dan seluruh tubuhnya terbungkus kain putih. Kepala sekolah, wali kelas, guru-guru, dan teman-teman Kiki di sekolah TK datang. Bu guru, kenapa semua ke sini? Kenapa semua terlihat sedih? Tanya Kiki. Kenapa ayah Kiki tidur dikelilingi orang di dalam rumah Kiki? Lanjut Kiki kepada wali kelasnya. Sekarang Kiki sama ibu Kiki, ayah sudah di rumah Allah, ucap Bu Hana. Kiki di sini sama ibu Kiki, bu guru dan teman-teman, lanjut Bu Hana. Ayah Kiki sudah nggak sama Kiki lagi, jelas bu guru kepada Kiki. Mendengar cerita Bu Hana, Kiki sedikit paham, dia sudah tidak memiliki ayah. Didekatilah ayah yang berada di tengah ruangan dan dikelilingi oleh banyak orang. Hari-hari berikutnya, suasana rumah menjadi berbeda. Yang biasanya matahari pagi terlalu cerah menjadi mendung. Yang biasanya senyum ceria menjadi murung. Yang biasanya berangkat bersama ayah tidak terjadi lagi. Setiap pagi, ibu tetap menyiapkan sarapan untuk Kiki. Lalu, bersiap mengantar Kiki ke sekolah dengan kijang yang dahulu dipakai ayah. Di antaranya, Kiki sampai depan sekolah, lalu dikendarainya mobil menuju kantor perusahaan ayah. Ibu selalu berpesan kepada Kiki untuk kembali seperti dulu. Kiki yang selalu ceria, baik, ramah, dan selalu tersenyum. Kiki jangan terus bersedih. Ini sudah jalan yang ditakdirkan Allah, ucap ibu. Ayah sudah bahagia di sana, maka kita berbuat yang terbaik, pesan ibu. Agar nanti bisa bertemu ayah dalam keadaan bahagia di akhirat. Lanjut ibu. Itulah kata-kata ibu yang selalu dikatakan kepada Kiki. Seiring waktu berlalu, Kiki mulai menyadari hikmah dari semuanya. Kiki kembali ceria, baik, ramah, dan sifat mandiri tumbuh dalam dirinya. Wah, bagus. Terima kasih banyak Nak Salma dan Nak Lia yang sudah membaca teks yang Ibu tayangkan. Baik anak-anak, selanjutnya silakan anak-anak berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menentukan indera apa saja yang digunakan oleh tokoh Kiki dan bahasa kiasan apa saja yang terdapat dalam teks Selamat Jalan Ayah. Ibu beri waktu 15 menit ya, silakan untuk berdiskusi di breakout room.
Baik, anak-anak, sudah 15 menit ya temuan mengenai indera yang digunakan oleh tokoh Kiki dan bahasa kiasan yang dalam teks Selamat Jalan Ayah akan menjadi bekal untuk membuat paragraf persuasif. Baik, tapi sebelum anak-anak membuat paragraf persuasif, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi teks fiksi dan menayangkan contoh paragraf persuasif. Ibu izin membagikan tayangan. Baik, sudah ada ya tayangannya anak-anak? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai teks cerita fiksi. Apakah ada yang tahu teks cerita fiksi itu apa? Saya tahu, Bu. Iya, Teks silakan cerita Nak Bila. Teks cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau hayalan dan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Iya, betul sekali ya, Nak Nabila. Jadi teks fiksi itu adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau hayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Begitu anak-anak. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui tentang membaca kritis. Nah, untuk selanjutnya, ini kita akan belajar paragraf persuasif. Anak-anak nanti akan membuat paragraf persuasif berdasarkan bahasa kiasan yang ada di teks Selamat Jalan Ayah. Nah, adakah yang tahu paragraf persuasif itu apa? Paragraf persuasif adalah teks yang berisi bujukan atau ajakan untuk meyakinkan pembaca agar percaya dengan sesuatu yang disampaikan penulis. Ya, betul sekali ya, Nak Salma. 100 untuk Nak Salma. Jadi, paragraf persuasif itu adalah baik anak-anak. Setelah Ibu menyampaikan materi mengenai teks cerita fiksi, membaca kritis, dan paragraf persuasif, adakah yang ingin ditanyakan? Wah, sepertinya tidak ada ya, tidak ada yang ingin ditanyakan. Nah, sudah paham semuanya. Baiklah, coba Ibu saja yang bertanya. Siapakah yang bisa menjelaskan kaidah kebahasaan paragraf persuasif itu apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Lia. Ya, Bu. Kaidah kebahasaan paragraf persuasif adalah menggunakan kata-kata teknis dan peristilahan yang berkenaan dengan sensory image, menggunakan kata-kata penghubung, argumentatif, dan menggunakan kata bujukan. Wah, luar biasa 100 untuk Nak Lia. Baik, anak-anak, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Ketika tadi anak-anak menutup mata dan rekan kelompoknya membaca teks, maka anak-anak akan mudah memvisualisasikan teks tersebut. Tadi juga anak-anak sudah melihat dan mengidentifikasi bahasa kiasan yang ada di dalam teks. Bahasa kiasan tersebut digunakan oleh penulis agar pembaca mudah memvisualisasikannya. Kemudian, tadi juga di awal ketika ditayangkan sebuah video dari teks Selamat Jalan Ayah, apakah anak-anak mudah memahaminya? Mudah, Bu. Udah, Bu. Iya, mudah ya, karena memang visualisasi itu dapat membantu kita memahami sebuah teks. Baik, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Silakan anak-anak untuk membuat paragraf persuasif dengan menggunakan bukti berupa kutipan atau bahasa kiasan dari teks Selamat Jalan Ayah. Setelah anak-anak membuat paragraf persuasif, silakan untuk menilainya secara mandiri menggunakan rubrik yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Lalu silakan kumpulkan di Google Classroom ya. Paling lambat pengumpulannya itu pekan depan. Terima kasih banyak bagi anak-anakku yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini, yaitu ada Nak Lia, Nak Salma, dan Nak Nabila. Pekan depan kita akan membahas paragraf persuasif yang telah anak-anak buat. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Demikianlah praktik implementasi pembelajaran membaca menggunakan sensory image atau gambar sensorik. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dari kata maupun perbuatan dalam video implementasi
puisi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.